jemaat Tuhan di GKJ Muter dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Reni Woro Sulistyo dari GKJ Muter. Sungguh bersyukur pada kesempatan ini kita berjumpa kembali, dan kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada saat ini, Ibu, Bapak, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita akan bersatu hati memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Karena kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, ya Tuhan, tak henti-hentinya kami memuji, mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang kami alami dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami merasakan damai dan sejahtera. Saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan mampukan kami untuk mengerti, menghayati panggilan Tuhan di dalam kami hidup mengikut Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami senantiasa menyediakan hati, diri, dan pribadi kami untuk menerima, mendengarkan, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan kita terima bersama dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14. Demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada kesempatan ini dengan judul Karya Kristus Membawa Kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Secara sepintas, Ibu, Bapak, Saudara, orang lain melihat orang Kristen itu hidupnya enak dan kepenak.
Kristen itu hidupnya ditebus oleh Yesus, sehingga semua persoalan diambil alih oleh Tuhan. Apakah seperti itu, Ibu Bapak Saudara? Ibarat mobil itu berada di jalan tol tanpa hambatan. Benarkah pandangan yang demikian? Kenyataannya, Ibu Bapak Saudara, tidak demikian. Penebusan Yesus memang ada. Namun bukan berarti kita itu ditempatkan di ruang steril yang bebas dari masalah. Sama seperti semua orang yang hidup, selagi masih ada di dunia, persoalan itu pasti ada. Selesai persoalan satu, muncul persoalan yang baru. Semua persoalan itu membawa konsekuensi logis masing-masing. Tidak sedikit, Ibu Bapak Saudara, orang Kristen itu merasa lelah, merasa jenuh, nglokro, semprot. Kesibukan kerja yang monoton itu dapat berujung pada kepenatan, kebosanan, kejenuhan. Penyakit yang tak kunjung sembuh pun dapat membuat diri kita itu menjadi lungrah, tidak berdaya. Penderitaan yang tak kunjung selesai mengakibatkan berbeban berat. Tak sedikit persoalan hidup membuat orang lalu kehilangan harapan, kehilangan makna hidup di dalam dirinya. Dan puncaknya apa, Ibu Bapak Saudara? Letih, lesu, dan berbeban berat. Pertanyaan sederhana, apa yang dapat memulihkan perasaan yang letih, lesu, dan berbeban berat itu? Banyak hal yang dapat dilakukan. Mungkin mulai yang sederhana, santai, kita rekreasi, nonton TV. Kalau ingin yang besar, manusia bisa, bagaimana kalau kita itu berwisata kuliner, rekreasi dan berlibur di tempat yang mengasihkan. Namun dari cara itu sebenarnya ada cara lain yang lebih ampuh, yaitu mendengar suara Yesus. Mendengar suara Yesus. Mengapa, Ibu Bapak Saudara? Yesus sudah merasakan sendiri sebagai manusia dengan berbagai macam persoalan. Ia tahu apa yang dibutuhkan manusia, dan ia tawarkan pemulihan sekaligus kesanggupan. Dalam keintiman itulah kita menemukan cara yang lain dan unik, menyegarkan dari kepenatan sekaligus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Berita yang disampaikan oleh Tuhan adalah berita shalom, damai sejahtera yang akan menyejukkan hati umat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janji Allah yang mewartakan damai sejahtera juga dialami oleh pemazmur. Melalui Mazmur 145, ia mengajak semua orang, mari kita memuji Tuhan. Pemazmur menyatakan sendiri, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, dan memuji namamu. Ajakan pemazmur untuk menghidupi dan menyaksikan sendiri indahnya hidup bersama Tuhan. Supaya manusia itu tidak memfokuskan diri pada penderitaan semata. Realitas ini juga
bukan berarti kita meniadakan penderitaan, bukan. Lantas untuk apa, Ibu Bapak Saudara? Supaya orang percaya termasuk kita mampu menghayati berkat, mampu menghayati kemurahan dan cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara demikian, orang percaya dapat bersyukur kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan menderita. Dalam hidup tidak sedikit orang percaya yang merasa, aduh hidupku galau, menghadapi tekanan hidup, kesulitan, ancaman, bahkan penderitaan yang tidak pernah berhenti. Semua orang menginginkan hidupnya itu aman, tentram, sehat, dan banyak berkat. Namun keinginan itu tidak selalu terwujud. Bersyukur Ibu Bapak Saudara, kita memiliki Yesus yang tahu permasalahan hidup kita. Mempercayakan diri pada janjinya berarti kita yakin bahwa dalam setiap penderitaan Yesus itu hadir, Yesus itu berkarya dan menyertai. Beban itu memang berat, Ibu Bapak Saudara. Namun kehadiran Allah yang ikut campur tangan menopang membuat kita tidak sendirian. Terus-menerus dimampukan menghadapi permasalahan. Proses yang sedemikian itu akhirnya mengaliri jiwa kita dalam menghayati karya Allah di dalam Kristus yang penuh kelembutan. Dan semuanya itu akan membawa kelegaan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, Ibu Bapak Saudara, menghayati karya Allah di dalam Kristus yang penuh kelembutan. Semua itu akhirnya membawa kelegaan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama dan kita terima bersama pada kesempatan ini. Mari kita datang di hadirat Tuhan kembali sebagai wujud syukur kita di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari kini hingga selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkat rohani, berkat firman Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa menghadirkan Tuhan dalam setiap ujian, permasalahan, pergumulan yang kami hadapi dan kami rasakan pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya damai sejahtera boleh kami rasakan. Kami merasakan kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala macam godaan dan mara bahaya. Berkatilah jemaat Tuhan di GKJ Nguter. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi wabah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa, seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, pulihkan situasi kondisi negeri ini. Kami mohon berkat secara khusus supaya kami boleh melakukan aktivitas karya pelayanan kami dengan rasa tenang, damai, sejahtera, jauh dari kekhawatiran dan ketakutan maupun kecemasan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu
yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Mampukanlah kami untuk melakukannya. Amin. Demikian Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas kesempatan ini dan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain waktu. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk kita tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun kita. Tuhan memberkati. Amin.